kita akan melihat peran Louis ini dan Zélie ya. Zélie ya, dari ibunya terhadap Santa Teresia kecil. Dan kita akan menghubungkan sedikit tentang peran keluarga bagi kekudusan Santa Teresia Lisieux. Kemudian ibunya adalah Marie Zélie Curie. Zélie, dia adalah pengusaha keras pembuat renda, ya, memiliki panggilan religius kuat meski tidak diterima menjadi suster. Jadi ini orang yang tabal dari biarawan-biarawati lalu bertemu, lalu akhirnya rumah mereka menjadi biara gereja, dan anak-anak mereka kemudian menjadi suster. Dan memang jelas 5 anaknya itu 4 meninggal, 5-nya semuanya jadi suster. Fakta istimewa dari pasangan suami istri ini adalah bahwa mereka menjadi pasangan suami istri yang diangkat menjadi santo santa secara bersama-sama ya oleh gereja Katolik. Nah, ini menjadi teladan bagi keluarga. Nah, sekarang saya tunjukkan 5 putri yang semua menjadi biarawati. 1. Marie menjadi suster Karmelit di Lisieux dengan nama suster Marie Hati Kudus. Yang kedua, Pauline, suster Karmelit dan kemudian kepala biara dengan nama Agnes dan Yesus. Kemudian Leonie menjadi suster Claris dan kemudian suster Visitasi. Kemudian yang keempat, Céline bergabung dengan biara Karmel sebagai suster Genoveva dari Wajah Kudus. Dan yang terakhir anak bungsu adalah Teresia sendiri yang kemudian bergabung dengan kakak-kakaknya di biara Karmel di Lisieux. Ya, jadi 4 saudara-saudari sama dengan Teresia berada di dalam satu biara. Yang satunya di Claris kemudian berpindah menjadi suster Visitasi. Jadi ini buah dari 2 pasangan yang gagal menjadi biara-biarawati, yang menjadikan rumah mereka menjadi biara, kemudian menjadikan anak-anaknya mempersiapkan anak-anak memiliki hati dan batin, sehingga panggilan mereka pasti akan dalam suster. Oke Bapak Ibu, saya tunjukkan soal cobaan yang dialami oleh Teresia. Pada tahun 1877 itu ibunya meninggal, ibu dari Teresia. Ibu Teresia meninggal karena kanker payudara saat Teresia berusia 4,5 tahun, ya, kurang lebih, menjadi duka mendalam bagi keluarga. Karena peristiwa itu akhirnya kemudian mereka pindah ke Lisieux. Ya, Louis memutuskan pindah bersama anak-anaknya untuk tinggal dengan keluarga istrinya di Lisieux. Sekarang tentu kalau ngomong tentang kebijakan tentang spirit, ya mesti kita lihat bagaimana proses pembentukan karakter dari Teresia, bagaimana peran dari keluarga. Dalam suasana keluarga yang penuh doa dan kasih sayang, Teresia tumbuh menjadi pribadi yang telah dikenal sebagai bunga kecil. Kisah keluarga ini bukan hanya tentang jumlah anak dan profesi mereka, tetapi tentang bagaimana cinta, doa, dan pengorbanan orang tua membentuk pribadi Teresia yang mengajarkan jalan kecil, cinta kasih, dan kepercayaan kepada Allah. Kehidupan keluarga Marki dipenuhi dengan nilai-nilai iman Katolik yang kuat, di mana setiap anggota keluarga saling mendukung dalam doa dan pengabdian kepada Tuhan. 5 putri yang menjadi biarawati menunjukkan betapa besar pengaruh lingkungan keluarga yang saleh dalam membentuk panggilan hidup mereka. Jadi ini peran yang sangat sentral bagi orang tua mereka dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-anak mereka untuk suatu panggilan. Sekarang saya akan tunjukkan soal riwayat pendidikan yang kemudian akan menjadi latar dari mengapa Teresia menamai spiritnya itu dengan jalan kecil. Ya, riwayat pendidikan Santa Teresia Lisieux itu terjadi melalui pertama pada tahun 1881 sampai dengan 1885. Teresia menempuh pendidikan di sekolah suster Benediktin di Notre Dame.
Dupré-Delicieux. Masa ini merupakan masa yang sulit baginya karena sifatnya yang sangat perasa dan mudah menangis. Jadi masih usia kecil, dia meninggal, ibunya meninggal pada usia 4,5 tahun, kemudian pada usia 7 atau 8 tahun, kemudian dia masuk sekolah. Jadi masih ke bawah perasaan, seperti anak-anak yang kehilangan kasih sayang. Ya, jadi dia memiliki sifat yang perasa, sangat perasa dan mudah menangis, sehingga dia kurang akrab dengan teman-temannya. Kepergian kakaknya Pauline untuk masuk suster itu membuat Teresia jatuh sakit dan mengalami krisis emosional yang berat. Jadi ketika ibunya Zeri itu meninggal, yang menjadi pengganti dari ibunya adalah Pauline. Tapi kemudian dia mengalami kehilangan lagi karena Pauline harus meninggalkan mereka untuk masuk suster. Jadi bencananya, cobaannya bertubi-tubi. Ya. Kemudian pengalaman rohani dan komuni pertama. Jadi dari informasi yang tadi kita simpulkan Teresia sekolahnya hanya berapa tahun? 81 ke 85? 4 sampai 5 tahun. Sesudahnya itu tidak sekolah lagi. Tidak sekolah filsafat, tidak sekolah teologi, S1, S2, S3. Kalau sampai Ebis Ain dari Karmel itu juga adalah seorang profesor, ya, pakar dalam filsafat. Dia kemudian menjadi santa karena ajarannya dan hidupnya. Sedangkan Teresia kecil ini nggak sekolah, boleh dikatakan nggak sekolah karena dia bisa membaca, bisa menulis dan lain sebagainya, bisa mengerti dan memahami. Ya, jadi berikutnya adalah pengalaman rohani dan komuni pertama. Ya, Teresia menerima komuni pertama pada tanggal 8 Juni 1884. Sesudah itu, karena usianya yang masih muda, Teresia sempat ditolak masuk biara. Namun dengan keberanian luar biasa, pada usia 15 tahun ia menghadap Paus Leo ke-13 yang meminta izin khusus. Jadi karena orang terus-menerus menolaknya untuk masuk biara karena masih kecil, akhirnya dia nekat punya niat, kemudian mendapatkan izin dari Leo ke-13 sehingga dia diizinkan masuk biara pada usia 15 tahun. Seorang anak kecil yang masih ingin bermain, bersenang-senang, tapi dia memilih untuk masuk biara. Ditolak berkali-kali, tetapi kemudian tidak pupus harapannya. Bahkan dia menghadap Paus Leo yang ke-13. Ya. Kemudian pada tanggal 9 April 1888, ia resmi masuk biara Karmelit Lisieux, menerima jubah edit pada 10 Januari 1889 dan dikerahkan kaul pada 8 September 1890. Nah, berikutnya adalah warisan pendidikan dan spiritualitasnya. Ya, banyak orang kudus, misalnya Santo Ignatius Loyola atau Santo Yohanes dari Salib atau Santa Teresia Avila, mewariskan ajaran mereka melalui tulisan-tulisannya, tulisan-tulisan mereka. Sedangkan Teresia kecil ini, dia mewarisi apa kepada gereja yang kemudian oleh gereja diangkat menjadi doktor dari seorang anak yang sekolah hanya 5 tahun. Warisannya adalah satu-satunya adalah catatan-catatan hariannya. Seperti seorang anak yang kalau merasa sedih, dia menulis kesedihannya. Ketika dia merasa dia dikuatkan, dia menulis pengalaman itu. Ketika dia merasa dia dikuatkan oleh suster-suster yang lain, dia menulis pengalaman itu. Dan itulah yang menjadi sumber di mana gereja melihat bahwa catatan ini sungguh mengadarkan sesuatu yang berbeda, yang menjadi ciri khasnya. Jadi dia tidak mengajarkan sesuatu kepada gereja melalui proses berpikirnya, tetapi yang dia alami itulah yang dia tulis dan itulah yang kemudian dijadikan sebagai buku, ya, yang kemudian diberi judul dengan Kisah Suatu Jiwa. Catatan lainnya adalah puisi-puisinya. Ya, dia suka membuat drama. Jadi karena ini anak-anak usia 15 tahun masih memiliki atau mempunyai idealisme, sesuatu yang dia inginkan itu harus terimajinasikan
dan terwujud. Maka ada drama-drama yang dia buat di biara itu. Ya, lalu dia parafrasekan sendiri dengan makna dan pesan yang menurut sentuhan spiritualnya. Kemudian ada surat-suratnya yang ditujukan kepada kakak-kakaknya, kepada bapaknya. Semuanya didokumentasikan, kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan, kemudian dipelajari oleh gereja, dan kemudian menyimpulkan ini menjadi sebuah ajaran yang bisa dipakai untuk memperkaya spiritualitas gereja. Itulah yang menjadi alasan mengapa Teresia kecil itu dianggap menjadi seorang pujangga gereja. Teresia membagikan pengalaman rohaninya yang unik dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ia wafat pada usia 24 tahun akibat tuberkulosis TBC. Namun warisan spiritual dan ajaran terus hidup dan diakui secara resmi oleh Gereja Katolik, termasuk pengangkatannya sebagai doktor gereja oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1997. Ya. Dan ingat, Teresia tidak menulis buku seperti Thomas Aquinas Summa Theologiae, ya, kalau nggak salah. Dia tidak mewarisan ajaran itu. Sekarang kita coba memahami Teresia dari konteks historis Prancis pada abad ke-19.